Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmalia Susanti dengan NPM 24530410006 kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan terkait afiksasi. Definisi. Afiks merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir, atau tengah kata menurut Richard 1992. Menurut Krida Laksana, afiks adalah bentuk terikat yang jika ditambahkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Lalu ada prefiks asli bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada prefiks men. Dalam pembentukan kata, prefiks men mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kondisi morfem yang mengikutinya. Nasal pada prefiks men tidak bersifat bebas tetapi akan mengalami perubahan sesuai dengan inisial. Lalu morfem yang mengikutinya, fungsi prefiks men adalah membentuk kata kerja. Prefiks men dapat berubah menjadi menge. Karena bentuk perubahan prefiks men disebut alomorf dari prefiks men. Lalu, yang kedua itu ada prefiks pen. Prefiks pen mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Prefiks pen dapat berubah menjadi pe, pen, pem, peng, pen, dan penge. Fungsi prefiks pen adalah membentuk kata benda, akan tetapi terjadi prefiks pen yang termasuk ke dalam golongan kata lain, yaitu golongan kata sifat. Yang ketiga itu ada prefiks ber. Prefiks ber dapat mengalami perubahan bentuk. Terdapat 3 bentuk yang dapat terjadi jika prefiks ber dilekatkan pada bentuk dasar. Fungsi prefiks ber adalah membentuk kata-kata yang termasuk ke dalam golongan kata kerja. Lalu yang ketiga itu ada prefiks ter, keempat itu ada prefiks ter dan di. Prefiks ter mempunyai alomorf ter dan tel. Bentuk tel hanya terjadi pada kata-kata tertentu seperti terlanjur dan tentang. Sedangkan prefiks di tidak pernah mengalami perubahan bentuk ketika dilekatkan dengan bentuk lain. Kedua prefiks tersebut sama-sama berfungsi membentuk kata kerja pasif. Yang kelima itu ada prefiks per. Prefiks per sangat berkaitan erat dengan prefiks ber. Jika kata kerjanya berawalan ber dan tidak pernah ditemukan dalam bentuk men, kata bendanya menjadi per. Selain membentuk kata benda, prefiks per juga berfungsi membentuk kata kerja kausatif. Misalnya perbesar, perkecil, percantik. Lalu yang keenam itu ada prefiks ke. Prefiks ke tidak mengalami perubahan bentuk dasar digabungkan dengan bentuk dasar. Hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara ke sebagai prefiks dan ke sebagai kata depan. Lalu yang ketujuh itu ada prefiks se. Prefiks se berasal dari kata sa yang berarti satu, tetapi karena tekanan struktur kata, vokal a dilemahkan menjadi e. Bentuk awalan se tidak mengalami perubahan atau variasi bentuk. Lalu yang kedua itu ada prefiks serapan. Bahasa Indonesia banyak menyerap kata-kata maupun afiks dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Penyerapan tersebut antara lain untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Contohnya pada kata pra yang mendahului atau sebelumnya. Contohnya prasejarah, prasangka, prasana, prasarana, dan prasaran. Yang B itu ada pembubuhan infiks. Infiks dalam bahasa Indonesia menjadi tidak produktif. Pemakaiannya terbatas pada kata-kata tertentu. Infiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia adalah pembentuk kata depan dengan pembentuk kata dengan infiks adalah dengan menyisipkan. Infiks tersebut di antara konsonan dan vokal pada suku pertama kata dasar. Misalnya gigi plus pada kata gigi ditambah kata jadi gerigi. Lalu yang C itu ada pembubuhan afiks. Yang pembubuhan afiks ini dibagi lagi menjadi yang pertama ada sufiks asli. Sufiks asli itu dibagi menjadi sufiks an. Sufiks an sangat produktif dalam pembentukan kata pada bahasa Indonesia. Sufiks an tidak mengalami perubahan bentuk dalam penggabungannya dengan unsur-unsur lain. Sufiks an awalnya berfungsi untuk membentuk kata benda atau membedakan. Yang B itu ada sufiks kan, sufikskan dan sufikskan tidak mengalami perubahan bentuk. Sufikskan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. Lalu yang C itu ada sufiks i. Sufiks i tidak mengalami perubahan bentuk. Sufiks i berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. Sufiks i mempunyai persamaan dengan sufiks kan, yaitu sama-sama membentuk kata kerja transitif. Lalu yang D itu ada sufiksnya. Bentuk yang cukup pelik adalah nya. Pertama-tama harus ditegaskan bahwa ada 2 macamnya. Jenisnya yang pertama adalah kata ganti orang ketiga, tunggal, misalnya bukunya, pacarnya, kekasihnya. Lalu yang kedua itu ada sufiks serapan. Ini dibagi lagi menjadi beberapa.
ada sufiks manwanwati. Sufiks manwanwati berasal dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Indonesia Sanskerta. Sufiks man dan wan dipakai untuk menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan bentuk wanita ditujukan dalam bentuk mati dan wati. Lalu yang selanjutnya adalah imbuhan gabung. Kata kompleks adalah suatu bentuk kata yang paling sedikit terdiri atas satu morfem bebas dan satu morfem terikat. Jika hanya terdiri atas satu morfem bebas dan satu morfem terikat, akan mudah ditentukan unsur langsungnya, misalnya membunuh, perindah, naikkan, dan mainan. Lalu yang selanjutnya ada pembuahan konfiks. Konfiks adalah kesatuan afiks yang secara bersama-sama membentuk sebuah kelas kata. Jika hanya salah satu afiks yang digunakan akan terjadi. Yang pertama kata-kata bentuknya pada umumnya tidak mempunyai arti, kalaupun ada yang kata bentuk yang digunakan akan terjadi. Yang pertama itu ada kata pembentukan pada umumnya tidak mempunyai arti, kalaupun yang terjadi mempunyai arti tersebut tidak satu kelas dengan kelas yang terjadi jika afiks-afiks tersebut digunakan bersama-sama. Kesimpulannya, afiksasi merupakan proses penambahan afiks pada bentuk dasar kata yang bertujuan untuk mengubah makna serta kategori gramatikal kata tersebut. Terdapat beberapa jenis afiksasi antara lain prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks, dan imbuhan gabung yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Selain itu, ada juga fenomena linguistik lain seperti simulfiks, suprafiks, interfiks, dan transfiks yang membuat struktur bahasa menjadi lebih kaya. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait afiksasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.